kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Masih tetap semangat ya. Hari ini kita belajar muatan lokal seni budaya Melayu kelas 3 SD. Dan kita sudah masuk ke pelajaran 3, cerita rakyat Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau atau Kepri terdapat Tapi sebelumnya, kamu sudah tahu belum Kepulauan Riau ini di mana? Iya, di tempat kita berada ini. Jadi Kepulauan Riau ini adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan tempat tinggal kita sekarang, ya. Di Batam ini letaknya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi itu harus kamu pahami dulu ya. Jangan nanti Miss jelaskan tentang cerita rakyatnya kamu tidak tahu Kepulauan Riau itu di mana. Kepulauan Riau itu berada di tempat kita ini ya, tempat kita berada ini. Jadi Batam itu berada di Provinsi Kepulauan Riau. Itu diingat ya. Cerita rakyat merupakan gambaran identitas masyarakat yang mengisahkan sejarah satu budaya setempat. Jadi dikatakan berdasarkan artinya bahwa cerita rakyat itu adalah gambaran identitas. Jadi cerita yang dalam isi ceritanya itu menggambarkan identitas masyarakat yang mengisahkan sejarah satu budaya setempat. Jadi dalam cerita itu ada sejarah. Jadi bisa dikatakan bahwa ceritanya itu pernah terjadi, ya. Dan cerita rakyat bukan hanya di Kepri saja ya, di daerah lain pun ada cerita rakyat. Nah, kita lanjut. Cerita rakyat Kepri mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dalam segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Jadi ciri khas dari cerita rakyat Kepri ini dia biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, lalu kaum bangsawan, ya, orang-orang yang punya jabatan pada masa itu, ya, orang-orang ternama dengan segala kehebatan, baru yang punya kesaktian atau kepahlawanannya. Dan contoh cerita rakyat Kepulauan Riau yang pertama itu ada judulnya Hang Nadim Laksamana bertimbakan darah 32 kali. Yang kedua, Raja Bongsu, Sakti dan Bijaksana. Yang pertama, Hang Nadim Laksamana bertimbakan darah 32 kali. Nah, di sini Miss tidak akan kembali menceritakan cerita tentang Hang Nadim ini karena minggu lalu kan Miss sudah berikan ya video ceritanya. Nanti kamu kalau misalnya ada dari kalian yang masih belum menonton, boleh dilihat ya di Google Classroom yang minggu lalu Miss share. Kemudian di modul juga Miss sudah buat ceritanya, jadi kamu bisa baca. Jadi yang mau kita bahas itu adalah kesimpulan dari cerita. Yang pertama tentang Laksamana Hang Nadim dapat dikaitkan dengan keberadaan Pulau Batam. Sesuai letaknya di persimpangan jalan antar benua dan Kepulauan Nusantara. Disitulah lintasan pelayaran lang-lang laut ke daerah-daerah kawalannya. Dan sudah barang tentu pula pernah dijadikan pangkalan, baik pangkalan perang maupun tempat perhentian karena terserang angin ribut. Lalu Batam berada di tengah-tengah pelayaran Johor Bintan. Kedudukan Laksamana Hang Nadim ditandai dengan Tanjung Riau pernah menjadi pangkalan persinggahan Sultan Riau Linggah Johor. Peristiwa ini ditandai pula dengan pokok kelapa tua usia konon ditanami oleh para bangsawan yang singgah di situ. Jadi dalam cerita Hang Nadim ini, dalam perjuangannya itu daerah-daerah yang dia perjuangkan itu salah satunya adalah di Batam, ya. Dan itu juga merupakan lintasan pelayaran. Jadi daerah sekitar daerah Batam ini yang dijadikan pelayaran lang-lang laut, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa Batam ini berada di tengah-tengah pelayaran Johor Bintan, di mana itu merupakan kedudukan dari Laksamana Hang Nadim.
Lalu yang ketiga, di sisi lain patut diingat bahwa walaupun pada zaman kejayaan Malaka, nama Laksamana Hang Tuah cukup masyhur. Yang diketahui berperang di perairan Riau adalah Laksamana Hang Nadim, anak menantunya. Jadi diingat Laksamana Hang Nadim itu anak menantu dari Hang Tuah. Dan Laksamana Hang Tuah ini juga cukup masyhur ya, cukup terkenal ya. Kemudian yang keempat, Laksamana diberi gelar Langlang Laut. Dengan 300 perlengkapannya itu cukup dikenal di jajaran Riau Lingga dan sekitarnya. Jadi karena perjuangan dari Laksamana ini, dia diberi gelar Langlang Laut. Yang kelima, keberanian dan semangat keperwiraan Laksamana Hang Nadim hingga 32 kali bertimbakan darah dalam perang Sosoh melawan serdadu Portugis dapat dijadikan penyala semangat orang-orang Melayu. Selanjutnya, maka berdasarkan dari pengertian sejarah itulah, Hang Nadim dipandang patut diabadikan sebagai nama bandar udara di Pulau Batam dewasa ini. Nah, tidak asing ya, karena kamu kan yakin sudah sering ke bandara ya, misalnya melakukan perjalanan. Kamu tahu kalau nama bandara di Batam itu adalah Bandara Hang Nadim. Mungkin kamu pernah bertanya kenapa ya namanya Bandara Hang Nadim. Nah, sudah terjawab ya bahwa nama Hang Nadim itu adalah nama dari kisah ya perjuangan Laksamana Hang Nadim, di mana yang telah berjuang untuk melawan para bangsa Portugis ya. Jadi itu sebagai bentuk bentuk diabadikan ya. Jadi mengenang ya, sebagai bentuk untuk mengenang perjuangan dari Hang Nadim, dan namanya itu diabadikan sebagai nama bandara di Pulau Batam masih sampai saat ini ya. Kemudian cerita yang kedua adalah Raja Bongsu Sakti dan Bijak Laksana. Nah, kesimpulannya, jadi nanti Miss akan buat di modulmu cerita Raja Bongsu Sakti dan Bijak Laksana ini, nanti kamu bisa baca ya. Miss akan bahas kesimpulannya. Yang pertama, cerita Raja Bongsu Sakti dan Bijak Laksana selalu dimainkan dalam lakon Mak Yong, sejenis teater tradisional satu-satunya terdapat di Bintan Timur, Kepulauan Riau. Nah, Mak Yong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dulu, pertunjukan Mak Yong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Jadi cerita Raja Bongsu Sakti dan Bijak Laksana ini itu selalu dimainkan dalam lakon Mak Yong. Jadi kamu bisa cari juga di YouTube itu salah satu lakon Mak Yong ini yang mengisahkan tentang cerita Raja Bongsu Sakti dan Bijak Laksana. Yang ketiga, jalinan kisahnya cukup digemari penonton karena mengandung unsur pendidikan di dalamnya. Jadi banyak yang tertarik dengan cerita ini karena ada unsur mendidik ya. Jadi ada amanat atau pesan yang baik dalam cerita tersebut. Nah, unsur pendidikan yang terkandung dalam cerita adalah membentuk watak manusia agar tidak menaruh dendam dan contoh satu tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya. Jadi yang mau kita lihat ya unsur pendidikannya, yaitu bahwa dalam cerita tersebut agar kita menjadikan watak kita ya sebagai manusia, sifat kita agar tidak menaruh dendam. Jadi jangan menjadi orang yang suka menaruh dendam meskipun ada orang yang menyakitimu ya, orang lain yang menyakitimu. Kemudian selain itu ada salah satu tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya. Jadi di cerita ini ibu dari Raja Bongsu Sakti ini dia bertanggung jawab penuh terhadap anaknya.
Kemudian yang kelima, cerita ini juga merupakan suri teladan memupuk rasa kesatuan bangsa. Seperti contoh penyatuan Pagaruyung dan Riau digambarkan dengan perkawinan dua kutub keadatan Melayu, Riau dan Minangkabau jadi bersemendel. Jadi selain tadi ada unsur pendidikannya, juga ada juga teladannya, di mana dari cerita ini dapat memupuk rasa kesatuan bangsa. Contohnya tadi penyatuan Pagaruyung dan Riau. Ya, jadi meskipun ada perbedaan ya antara kedua adat, ya, dua adat yang berbeda tapi dapat disatukan, ya. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat suri teladan memupuk rasa kesatuan bangsa. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jika kamu belum memahami, boleh kamu ulang kembali video ini. Dan kalau seperti yang Miss bilang tadi, untuk cerita tentang Hang Nadim bisa dilihat di video yang minggu lalu Miss share di Google Classroom. Dan untuk yang cerita kedua, kamu bisa baca kembali di modul yang Miss share ya di Google Classroom. Oke, tetap semangat belajar anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran SBM Seni Budaya Melayu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.